Cucu veteran di Medan pawai obor ke makam pahlawan. Kecelakaan beruntun di Jalin Sum Batubara. Amizaro Waruwo serahkan SK pemberhentian anggota DPRD ke KPU Nias Utara. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Utasoid, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Senin malam puluhan cucu dan keluarga veteran melakukan napak tilas memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November. Para cucu veteran tersebut berjalan kaki dengan membawa obor dari Legiun Veteran Republik Indonesia menuju Taman Makam Pahlawan Medan. Dengan membawa obor serta spanduk berisikan tulisan tentang peringatan Hari Pahlawan, puluhan cucu dan keluarga veteran yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kota Medan berjalan kaki menuju Taman Makam Pahlawan Medan. Berjalan kaki sejauh 10 km, para cucu dan keluarga veteran ini berangkat dari kantor LVRI yang berada di Jalan Gatot Subroto, Medan. Kegiatan pawai obor ini merupakan napak tilas memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November dengan mengangkat tema bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sri Dewi, salah satu keluarga veteran, mengungkapkan cara ini dilakukan mereka untuk menghargai jasa para pahlawan nasional Indonesia yang telah memperjuangkan negara ini hingga merdeka. Ini kegiatan apa sih, Bu? Kegiatan Napak Talas untuk memperingati 10 November yang jatuh pada esok hari. Ini akan menuju ke Makam Pahlawan. Berarti tadi jalan kaki dari mana ke mana, Bu? Dari Legiun Veteran sampai ke Makam Pahlawan. Untuk memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Ibu sendiri dari keluarga veteran atau bagaimana? Keluarga dari veteran. Jadi ini obornya sebagai apa? Untuk apa? Untuk acara Napak Talas. Para keluarga dan cucu veteran ini juga melakukan renungan serta mengirimkan doa kepada arwah para pahlawan di Taman Makam Pahlawan Medan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu pemirsa, bus Transmetro Delhi yang akan segera diluncurkan pada pekan ini dilakukan uji coba rute. Bus dengan pembayaran non-tunai ini akan menjadi alat transportasi warga Kota Medan dengan fasilitas yang nyaman dan aman, serta menyediakan fasilitas 2 kursi khusus penyandang disabilitas. Warga Medan akan segera menikmati transportasi terbaru dari Kementerian Perhubungan melalui program Teman Bus. Bus Transmetro Delhi ini perdana uji coba rute perjalanan mulai Sabtu kemarin dengan titik mulai di depan Lapangan Merdeka, Kota Medan. Diketahui bahwa bus dengan khas warna hijau dengan ornamen-ornamen etnis akan resmi diluncurkan pada pekan ini. Robi Manurung, salah satu supir bus Transmetro Delhi, menjelaskan bahwa uji coba rute dimulai dari Lapangan Merdeka menuju Terminal Pinang Baris dan kembali lagi ke titik awal di Lapangan Merdeka. Hal ini mereka lakukan sebelum resmi menjadi moda transportasi bagi warga Kota Medan. Adapun titik pemberhentian dari bus ini yakni seperti di halte, pasar, maupun tempat keramaian untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan bus tersebut. Untuk suasana dalam bus sendiri, dibuat senyaman mungkin dengan adanya fasilitas 2 kursi khusus penyandang disabilitas dan AC. Kemudian jarak tiap 1 kursi untuk protokol kesehatan. Rail freight dari Lapangan Merdeka ke Terminal Pinang Baris pulang pergi tanggal 16 bulan 11. Untuk fasilitasnya apa saja yang ditawarkan, Pak? Fasilitas kita setiap 250 meter atau 300 meter ada halte, dan kita hanya bisa menaikkan ataupun menurunkan penumpang di halte. Sistem pembayarannya pakai e-money, Brigi, tidak bisa bayar tunai.
harus menggunakan kartu. Saat peluncuran kita gratis, Bu. Tetapi harus menggunakan kartu juga mau masuk, walaupun gratis. Itu ada batasan per hari Pak, berapa penumpang Pak? Ya bebas, Bu. Untuk menikmati perjalanan dengan bus Transmetro Daily ini, masyarakat diminta untuk melakukan pembayaran secara non-tunai. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, tim penggerak PKK Kabupaten Batubara bersama Dharma Wanita berolahraga sepeda di tengah pandemi COVID-19 sambil memberikan perhatian dan bantuan berupa keperluan bahan pangan terhadap anak difabel yang kurang mampu. Bantuan pun diberikan secara langsung dari rumah ke rumah. Beginilah tim penggerak PKK bersama Dharma Wanita berolahraga sepeda menelusuri jalan desa sambil memberi perhatian dan bantuan terhadap anak difabel yang berada di 5 desa, yakni Desa Pasar 8, Desa Aras, Desa Tanah Rendah, Desa Tanjung Kuba, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Ketua TPPKK Kabupaten Batubara Maya Indri Sari Zahir mengatakan, kegiatan ini merupakan sedekah rutin hasil dari tim personal yang menyisihkan rezeki untuk berbagi terhadap warga yang membutuhkan. Ya, hari ini kami melaksanakan kegiatan sedekah DW PKK Kabupaten Batubara dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batubara. Ini sedekah personal kami sesama anggota yang bersedia menyisihkan rezekinya untuk berbagi ke masyarakat. Hari ini kita berkunjung ke 10 difabel yang kurang mampu. Kita memberikan bantuan berupa beras, telur, diapers, dan susu beserta roti. Insya Allah ini akan terus kami jalankan, tapi bergantian. Ada yang berkunjung ke difabel atau yang lainnya, ada juga bersedekah nasi bungkus pada masyarakat. Sebanyak 10 anak difabel diberikan bantuan secara langsung dari rumah ke rumah. Dan nantinya tim penggerak PKK bersama Dharma Wanita Batubara juga akan memberikan bantuan dari desa ke desa secara bergantian. Sementara itu, Susi, salah seorang ibu yang anaknya menderita difabel, berterima kasih dan haru atas bantuan dan kunjungan TPPKK bersama Dharma Wanita di kediamannya. Saya senang sekali Pak, selama ini belum ada yang kayak gini gitu loh, baru kali inilah anak saya dilihat sama pemerintah kan gitu kan. Ya, saya terima kasih untuk Ibu Bupati yang sudah berkenan datang ke rumah saya yang melihat anak saya Pak. Saya senang Pak. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Lintas Sumatera Batubara, Sumatera Utara. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang kritis. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Perkebunan Lidah Tanah, Kecamatan Datuk, Tanah Datar, Batubara pada Senin petang. Kecelakaan bermula saat truk tangki yang mengangkut minyak sawit melaju dari arah Kota Kisaran menuju Kota Tebing Tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, truk tangki tiba-tiba menabrak 1 unit becak motor yang berada di depannya. Akibat tabrakan tersebut, truk tangki hilang kendali dan berpindah ke lajur kanan. Kemudian menabrak 1 unit mobil box dan 1 unit mobil pickup yang datang dari arah berlawanan. Truk tangki baru berhenti setelah terguling di areal perkebunan di pinggir jalan. Ini, jantannya beca, disorongnya tuh. Jantannya beca. Siapa yang ngantar beca bang? Itu bang. Tangki. Itu, Tangki. tangki. Nah, terus? Terus. Berhenti sama aku. Di belakang abang ini aku. Tangki itu dari arah mana bang? Arah dari sana lah. Becanya sama satu arah ya? Satu arah orang ini. Sama tangki terus? Ini di depanku. Itu belakang. Jadi aku ambil ke kiri. Ini sorongnya aku. Sorongnya aku. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun tersebut.
Namun pengemudi becak motor dan sopir truk tangki mengalami luka berat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kasus kecelakaan tersebut kini masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Batubara. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, pihak kepolisian dari Polres Tobasa akhirnya menetapkan 4 tersangka kasus pemerkosaan terhadap seorang pelajar SMK yang masih berusia 17 tahun berinisial FS, warga Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kasus pemerkosaan ini terjadi pada 8 November dini hari di 2 lokasi berbeda. Berdasarkan keterangan Kapolres Tobasa AKBP Akalafik Tajaya pada Selasa 11 November di Mako Polres Tobasa, salah satu dari keempat tersangka adalah DH berusia 24 tahun. DH adalah pacar korban yang menjemput korban dari rumahnya pada Sabtu malam. Korban dibawa ke salah satu kafe di kawasan Lagu Boti. Kemudian DH membawa korban ke rumah kakaknya di kawasan Balige. Lalu mengajak korban melakukan hubungan suami istri dengan bujuk rayu. Usai melakukan aksi bejatnya, DH kemudian membawa korban dan meninggalkan korban di tepi jalan sendirian karena takut mengantar korban pulang ke rumah. 3 tersangka lain adalah AS 22 tahun, RN 20 tahun, dan RS 24 tahun. Ketiga tersangka ini awalnya melihat korban sendirian di pinggir jalan. Saat itu ketiga tersangka turut bersama 5 orang rekan mereka mengendarai 4 sepeda motor. Mereka membawa korban dengan alasan akan diantar pulang. Di tengah perjalanan, 5 rekan tersangka lain pulang ke rumah, sementara ketiga tersangka justru membawa korban ke salah satu sekolah dasar di kawasan Lagu Boti, lalu kembali memperkosa korban di dalam ruang kelas di sekolah secara bergilir. Untuk ancaman pidana sendiri, yakni pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 junto pasal 76D subsidiar pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman hukumannya pidana penjara paling sedikit 5 tahun, paling singkat, dan paling lama 15 tahun ya. Ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Selain mengamankan 4 tersangka, polisi juga mengamankan pakaian korban yang bercampur bercak darah, diduga darah korban. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Polres Malungun menangkap seorang ayah yang tega berbuat keji mencabuli putri kandungnya sendiri yang berusia 12 tahun. Mirisnya perbuatan bejat itu telah dilakukan selama 2 kali dalam kurun waktu setahun terakhir. Entah apa yang merasuki pikiran JBE, pria berusia 38 tahun, warga Kelurahan Saribudolok, Kecamatan Silibakuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pria ini tega mencabuli atau menyetubuhi putri kandungnya sendiri sebagai pemuas nafsu bejatnya yang saat ini berusia 12 tahun. Mirisnya, perbuatan bejat itu telah dilakukan selama hampir setahun sebanyak 2 kali dan terakhir pada tanggal 2 November 2020 kemarin. Saat menjalankan aksi bejatnya, tersangka mengaku telah melakukannya di rumah mereka. Bahkan pelaku mengancam korban untuk tidak memberitahukan aksi bejatnya tersebut kepada ibu korban atau orang lain. Kasus ini terungkap setelah ibu kandung korban melaporkan perbuatan keji suaminya ke Polres Simalungun. Satu perkara yaitu tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri dan sesuai dengan LP nomor 378/11/2020 tanggal 4 November, kemudian atas nama pelapor adalah Eva Mantaria Siombing. Perlu kami sampaikan bahwa kejadian ini terakhir kali terjadi pada hari Senin tanggal 2 November 2020 kurang lebih sekitar pukul 10 pagi.
Dari hasil penangkapan, petugas mengamankan baju dan celana dalam milik korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini tersangka JBE harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat dengan pasal perlindungan anak. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, KPU Kabupaten Nias Utara terima pengunduran diri dari anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pengunduran diri sebagai anggota DPRD yang diterima oleh KPU Nias Utara tersebut merupakan surat keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Untuk melengkapi syarat sebagai calon kepala daerah, anggota DPRD Nias Utara Ami Zaro Waruwo telah mendapatkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada tanggal 4 November lalu. Berkas tersebut langsung diserahkan ke KPU Nias Utara. Penyerahan SK pemberhentian tersebut bersama-sama dengan timnya dan diterima oleh Ketua KPU Nias Utara dengan 4 komisioner KPU lainnya. Beberapa hari yang lalu, Bapak Gubernur Sumatera Utara telah menandatangani surat pemberhentian Saudara Ami Zaro Waruwo sekaligus peresmian pengangkatan Saudara Abi Usmaya sebagai PAW, dan surat itu telah dikirimkan kepada Bupati Nias Utara, dan itulah tadi yang saya sampaikan kepada Saudara Ami Zaro Waruwo yang turut didampingi oleh Saudara Yusman Zega dan tim pasangan aman. Sebelumnya, pasangan calon kepala daerah ini bertemu dengan PLT Bupati Nias Utara untuk serah terima SK pemberhentian tersebut yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Secara administrasi kita sudah melengkapi, sehingga nanti kita tunggu hasil pleno dari KPU mengenai apa yang sudah kita serahkan hari ini. Jadi tentunya kita dari pasangan aman berharap dan mengajak kiranya masyarakat Nias Utara dapat memberikan pilihan pada tanggal 9 Desember nanti, dan kita dari pasangan aman untuk meminta dukungan supaya memberikan pilihan pada nomor 2 pada saat itu. Usai penyerahan SK pemberhentiannya sebagai anggota DPRD di kantor KPU Nias Utara, Ami Zaro Waruwo selaku calon kepala daerah bersama pasangannya Yusman Zega, selain memohon dukungan dan doa, mereka juga mengajak seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan membangun Nias Utara ke arah yang lebih baik nantinya. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Ternate, Maluku Utara menyiapkan fasilitas kesehatan jemput bola untuk warga Ternate di pulau terpencil dan terluar melalui posyandu keliling. Posyandu keliling menjangkau warga dengan akses terbatas untuk memaksimalkan program dan pelayanan kesehatan. Untuk memaksimalkan program dan pelayanan kesehatan di pulau terpencil dan terluar, Dinas Kesehatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara menyiapkan posyandu keliling atau posling berupa kendaraan roda 3 yang menyerupai bajai. Untuk tahap pertama, Dinkes Ternate mengerahkan 5 unit posling di 3 kecamatan, yakni di Kecamatan Pulau Moti, Kecamatan Pulau Batang, dan Kecamatan Pulau Hiri. Kepala Dinkes Kota Ternate Nurbaiti Rajabesi, Senin 9 November mengatakan, pemanfaatan posling di 3 kecamatan pulau terpencil dan terluar dinilai lebih efektif untuk menjangkau masyarakat di daerah pelosok, terutama yang belum memiliki akses jalan yang baik untuk dilewati mobil ambulan dari puskesmas setempat. Karena posling mampu menerjang akses jalan yang masih terbatas dengan ukurannya yang sederhana dan kecil, serta teknologi kekuatannya yang mumpuni. Nah, itu gunanya untuk pelayanan
masyarakat menyangkut dengan promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini bukan hanya satu program, tapi semua program. Jadi di puskesmas itu kalau ada yang promosi kesehatan itu harus turun sampai masyarakat bisa mengerti masalah kesehatan yang kita lakukan di kelurahan atau desa-desa yang tertentu. Nurbaiti menambahkan, pihaknya akan menambah pengadaan jumlah posling untuk mencapai wilayah pelosok lainnya di Ternate, sehingga bisa membantu dan melayani dengan memudahkan akses secara jemput bola dengan bisa lebih efektif dan efisien. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Huta Soed mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.